Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seri kedua Champion Chess Tour 2022 sudah dijuarai oleh Magnus Carlsen, jadi udah usai turnamennya kawan. Kita akan bergeser ke turnamen online lainnya, yaitu turnamen mingguan yang ada di chess.com, yaitu chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-7. Sekali lagi turnamen ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu adalah babak penyisian menggunakan sistem Swiss dengan 9 babak, dan nanti di hari Minggu, khususnya nanti malam kawan, akan dimainkan babak knockout oleh 8 pemain yang lolos ke babak knockout. Terlebih dahulu saya akan mencoba mengulas satu game dari babak Swiss 9 babak yang dimainkan oleh Fabiano Caruana melawan juniornya Darius Swiss. Di sini Darius pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Caruana. Kuda F3 tidak bermain dengan pion C4 dan dibalas dengan pion D6, membuat pembukaan menunggu Caruana. Menunggu apa langkah berikutnya dari Darius Swiss. Apakah nanti Caruana bermain dengan Kings Indian jika pion C4 dan kuda C3? Bisa jadi. Tapi Darius di sini bermain dengan kuda C3, tidak bermain dengan pionnya. Selanjutnya adalah gajah terang berkembang ke F5, mengeluarkan segera gajah terangnya karena sudah terbuka jalur pengembangannya tadi kawan, dibalas dengan gajah gelap G5. Kuda B berkembang ke D7, di sini pion E3 membuka diagonal terang juga bagi pengembangan gajah. Apakah nanti menantang pertukaran gajah terang? Pion H6, gajah mundur, dikejar lagi dengan pion G5, gajah mundur, selanjutnya gajah G7 dan gajah D3 menantang pertukaran gajah terang. Langsung diterima oleh Caruana yang merupakan pilihan terbaik. Tak ada alasan lagi kawan menyimpan gajah terang. Apakah ditarik mundur ke peta E6 atau bergerak ke peta G4 untuk mengepin kuda? Langkah pertukaran ini merupakan pilihan terbaik di posisi ini bagi hitam. Dipukul balik menggunakan menteri. Selain agar tidak mempunyai pion yang bertumpuk jika dipukul balik menggunakan pion C, juga sekarang Raja Putih mempunyai dua opsi jika ingin melakukan rokade, bisa panjang atau pendek. Selanjutnya Caruana memainkan pion E6 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini kawan, atau juga menyiapkan peta bagi menterinya maju untuk mempunyai opsi juga rokade panjang atau rokade pendek. Sebetulnya juga bagus, masih bagus bagi hitam. Dibalas Darius dengan langkah pion H4 mencoba menantang pion hitam. Ini terlihat sudah bahwa Darius sudah kayaknya tidak akan melakukan rokade pendek lagi kawan dengan ekspansi pionnya sayap raja dan ditolak oleh Caruana dengan pion G4. Kuda ke D2, selanjutnya pion H5 menutup permainan di sayap raja dengan dua pionnya ini kawan. Memang terlihat untuk sementara engine menyatakan posisi putih sangat bagus dengan langkah-langkah yang tidak akurat dari Caruana dengan pion-pion sayap rajanya ini kawan. Dan Darius di sini memutuskan untuk rokade panjang. Memainkan pion pusat sesegera mungkin bisa juga jadi pilihan bagus bagi Darius atau putih. Tapi di sini Darius langsung memilih rokade panjang dan dibalas dengan raja, maksud saya menteri ke E7. Mungkin juga mempersiapkan rajanya rokade panjang agar terjadi keseimbangan posisi rokade. Tidak dibiarkan oleh Darius kawan melangkah kuda ke B5, juga memberikan ancaman skak garbuan di sini. Kalaupun nanti langsung rokade, maka pion yang ada di peta A7 ini akan tewas dengan tempo skak. Diantisipasi dengan langkah kuda ke B6, tidak terburu-buru untuk rokade panjang, membuka akses menteri menjaga pion C7-nya. Darius melanjutkan pergerakan kuda C4 menantang pertukaran. Ditolak oleh Caruana memilih rokade pendek. Sekarang rokadenya saling berlawanan dan pastinya akan disuguhkan permainan pion-pion kawan. Apakah nanti putih berhasil mencoba membuka pion-pion hitam di sayap raja dengan mendorong pion F-nya sesegera mungkin, ataukah berbalik nanti Caruana yang sangat cepat memainkan pion-pion sayap menterinya kawan? Karena di sini terlihat hitam mempunyai tempo untuk mendorong pionnya maju untuk mengejar kuda ini, apalagi kalau melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu akan sangat terbuka jalan bagi pion B, pion C dan seterusnya kawan. Di sini Darius melanjutkan dengan menggeser raja ke B1 untuk menghindari diagonal gelap agar pionnya nanti mungkin bisa didorong, walaupun langsung didorong pun tak ada masalah sebetulnya. Walaupun nanti ada skak di sini, raja juga masih bisa bergerak juga ke peta B. Di sini Caruana melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu, mendahului pertukaran kuda, dipukul balik,
Selanjutnya beteng digeser ke C8, membackup pionnya dari ancaman kuda serta menteri. Di sini Darius menarik mundur menterinya ke D3. Persiapan mendorong pionnya kawan, dihentikan dengan pion D5. Pion F3 mulai ingin membuka lajur-lajur sayap raja, dibalas dengan pion A6. Kuda mundur ke C3, selanjutnya pion C5. Caruana mulai merangsekkan pion-pion sayap menterinya. Berikutnya jelas pion di lajur B, dan tantangan pertukaran pion ini ditolak oleh Darius. Dia memilih langkah gajah E5, langkah terbaik untuk mereposisi gajah berada di pusat atau sentralisasi perwira kawan untuk mengimbangi atau mendapatkan penguasaan diagonal-diagonal yang lebih banyak. Selanjutnya adalah pion B5. Di sini kuda mundur ke E2. Langkah yang terlalu terburu-buru dari putih kawan. Pada posisi ini kawan, saat lawan-lawan mulai mendorong pion-pionnya, kalian harus juga mencoba untuk membuka lajur-lajur di sayap yang berlawanan. Atau juga bermain dengan pion pusat, mungkin bisa jadi pilihan kawan. Tapi langkah terbaik adalah menggeser beteng ke F1 untuk memberikan dukungan nanti bagi gajah bertarung kawan. Untuk membuka juga atau persiapan pion F pukul pion G4 nanti bisa jadi pilihan. Mungkin atau jika sekarang kita membalas dengan pion B4, kuda bisa lompat ke A4 dengan tujuan ancaman garbuan nanti. Dan atau juga nanti bisa bergerak ke peta C5 ini kawan. Dan mungkin pion C4 akan dimainkan oleh putih. Di sini simple, kalian bisa menggeser menteri. Jika dilanjutkan dengan pion B3, kalian baku hantam pion di sini, tak ada masalah menurut Stockfish. Tapi dari kacamata manusia kawan, dengan terbukanya lajur-lajur bagi serangan kedua beteng ini memang cukup mengkhawatirkan bagi manusia. Tapi dengan adanya gajah yang sudah mengontrol diagonal ini, masih cukup bisa bertahan bagi putih. Dan di langkah berikutnya putih juga siap untuk memberikan atau membuka lajur-lajur sayap raja. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Pada posisi ini tadi kuda bergerak ke E2 dan di sini pion C4. Menteri mundur, dilanjut dengan pion B4 dan pion C3. Langkah kesalahan. Pada posisi ini kawan, sekali lagi saat pion-pion sayap mulai bergerak, kita bisa mendobrak permainan lewat pusat dengan pion E4. Membuka diagonal pergerakan bagi menteri untuk memberikan tekanan. Nanti juga diikuti langkah pertukaran pion untuk membuka-buka lajur bagi beteng kawan di sini. Tapi di sini tadi kita lihat pion C3 dimainkan oleh Darius. Berharap terjadi pertukaran pion, kuda akan menempati peta C3 nanti. Caruana tidak melakukan pertukaran, dia melanjutkan pion A5. Langkah terbaik, dibalas raja bergeser ke A1. Di sini beteng bergeser ke B8. Mungkin kalian melihat langkah yang dilakukan Caruana ini langkah kesalahan kawan, karena menempatkan betengnya berada satu diagonal atau peta gelap yang sudah dikontrol oleh gajah putih. Mungkin disengaja oleh Caruana untuk melakukan pengorbanan agar putih juga sesegera mungkin tidak mengganggunya untuk di diagonal gelap ini. Dan langsung diterima oleh Darius, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng bergeser ke B1. Di sini pion B3. Pion A3 mencoba menutup permainan. Langkah terbaik, dibalas gajah F8, melakukan langkah blunder. Mungkin persiapan gajah ditarik mundur untuk melakukan pengorbanan pion A3. Menteri digeser ke peta terang terlebih dahulu kawan. Nanti tujuannya peta A4 bisa jadi. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Dan sekali lagi indikator menunjukkan posisi putih sudah sangat bagus kawan. Walaupun terlihat tertekan oleh pion-pion hitam, tapi posisi sayap menteri ini sekarang tertutup. Oleh karena itulah tadi terlihat ingin melakukan pengorbanan dengan gajahnya nanti. Menteri bergerak ke peta terang, ke peta A4 tujuannya mungkin. Dan Darius sayangnya pada posisi ini kawan tidak mampu memanfaatkan posisinya. Mungkin karena ini adalah permainan rapid, jadi para pemain mungkin tidak terlalu panjang untuk mengkalkulasi langkah-langkah yang akan diambil. Dia bermain dengan beteng digeser ke F1 yang merupakan langkah terlambat sebetulnya. Sekali lagi kawan, pion E4 bisa jadi pilihan terbaik untuk membuka jalan bagi menteri bergerak ke peta ini, ataupun membuka tantangan pertukaran pion nanti juga membuka lajur F bagi betengnya, tapi sesegera mungkin membuka jalur bagi menteri bergerak untuk menyerang raja merupakan pilihan terbaik. Tapi Darius memilih menggeser betengnya terlebih dahulu, dibalas menteri D7, selanjutnya raja bergeser ke B1. Di sini gajah bergerak ke H6. Disadari oleh Caruana, jangan sampai putih mendorong pionnya untuk membuka akses bagi menteri. Di sini kuda bergerak ke G3,
beteng E8 dan dijawab menteri bergeser ke E2 menghindari pimpinan. Selanjutnya adalah pion E5 lanjut Caruana ingin membuka lajur bagi betengnya. Darius memilih pertukaran pion di lajur G, pion F pukul pion G4, langkah terbaik dipukul balik menggunakan kuda. Di sini kuda pukul pion H5, selanjutnya gajah bergerak ke peta G7, langsung disikat oleh kuda, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya menteri F3, di sini Caruana melanjutkan untuk membuka lajur E dengan pertukaran pion dan Caruana menggeser betengnya naik ke E4. Pada posisi ini kawan, sekali lagi banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Saking banyaknya saya tadi tidak menunjukkan mana-mana saja yang merupakan langkah kesalahan dan alternatifnya seperti apa. Dan pada posisi ini kawan sudah terlihat kualitas perwira putih sudah sangat unggul dengan sepasang betengnya dan dukungan menteri. Sedangkan hitam mempunyai beteng plus kuda, tentu saja hitam kalah kualitas kawan. Dan pada posisi seperti ini, saat Anda menang kualitas seperti ini dengan semacam sepasang beteng, Anda harus menukarkan salah satu perwira kalian kawan, agar nanti kalian jauh lebih unggul dalam kualitas perwira, yaitu dengan langkah beteng digeser ke E1 menantang pertukaran beteng, nanti tinggal beteng versus kuda. Tapi ini tidak dilakukan oleh Darius kawan, yang merupakan langkah terbaik pada posisi seperti ini harusnya bagi putih. Tapi di sini Darius memilih dengan langkah ambisius pion H5. Menteri E6 tidak memberikan kesempatan lagi untuk menantang pertukaran beteng di lajur E dan dibalas dengan menteri G3. Di sini Caruana melangkah raja H6, menteri ke B8 ingin menusuk dari belakang, dijawab raja mundur ke H7 dan di sini pion H6 lanjut Darius merupakan langkah kesalahan. Niatannya adalah bergerak ke peta ini nanti menteri melakukan ancaman skakmat, tapi kawan, langkah menteri bergerak ke peta ini terlebih dahulu merupakan pilihan terbaik. Dengan incarannya adalah pion ini, mungkin kuda akan mundur kembali, dia akan semakin defensif, dan kalian bisa melanjutkan membuat langkah menunggu seperti raja bergeser ke A1, mungkin nanti beteng akan bergeser ke E2, dan beteng bisa bergeser ke B1 kawan untuk membuat langkah menunggu dan seterusnya. Tapi di sini tadi Darius memilih langkah yang cukup ambisius dengan pionnya, pion H6 dijawab dengan beteng E2. Menempati baris kedua pertahanan lawan seperti ini cukup menakutkan kawan. Apakah nanti melakukan pengorbanan beteng pukul pion dilanjut dengan langkah menteri melakukan skak di sini dan ancaman skakmat berikutnya bisa jadi. Di sini menteri putih kembali ke posnya untuk membantu pertahanan dan Caruana melakukan pengorbanan beteng pukul pion B2 skak. Langkah brilian. Tentu saja jika diterima kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat di peta-peta ini nanti. Diterima dan menteri bisa meluncur melakukan skak dan ancaman skak raja apakah di peta A1 atau di peta C1. Pengorbanan tentu saja ditolak oleh Darius, dia menggeser raja ke A1. Langkah terbaik adalah raja bergeser ke C1 kawan. Dan permainan masih akan tetap seimbang. Nanti mungkin akan terjadi skak-skak yang berulang dan permainan akan berakhir miss. Saya tidak akan melanjutkan lagi manakah langkah terbaik berikutnya dari hitam atau putih. Yang pasti engine memang menyatakan posisi ini adalah dalam posisi remis kawan. Tapi di sisi tadi raja bergeser ke peta A1. Apa perbedaannya? Perbedaannya sebagai berikut. Caruana melanjutkan dengan beteng melakukan skak sekali lagi. Setelah raja bergeser ke peta B1, di sini Caruana melanjutkan langkah terbaik lainnya atau langkah brilian lainnya, mengorbankan kuda di peta F2. Apa maksud pengorbanan kuda di F2 ini kawan? Jelas untuk memutus koneksi antara beteng menteri ataupun juga pergerakan nanti menteri hitam melakukan skak di sini akan dipukul balik oleh kuda mungkin dan kuda nanti akan memberikan dukungan bagi beteng untuk melakukan ancaman skakmat berikutnya dengan pukul pion C3. Di sini kawan langkah terbaik harusnya pukul kuda ini menggunakan beteng. Tapi Darius memilih mengangkat beteng satunya ke H5 untuk apabila nanti terjadi skak di sini kawan nanti bisa ditutup dengan betengnya di peta F5. Dan kuda ini juga tetap menjadi incarannya nanti. Tapi di sini kawan, langkah menteri ke peta E4 merupakan langkah lanjutan yang paling bagus bagi menteri hitam atau hitam untuk melakukan skak.
Tapi Caruana memilih peta G6 untuk melakukan skak yang merupakan langkah blunder melewatkan langkah kemenangan. Dan sialnya Darius juga tidak memberikan respon yang bagus dengan menutup menggunakan beteng. Dia merespon dengan langkah menteri menutupnya di peta F5 dan inilah kekalahan dari Darius kawan. Sekarang kuda lompat ke E4. Dan dengan dukungan kuda nanti, kuda bisa ambil pion ini dan skak. Dan tentu saja nanti raja bergeser ke C1 diikuti dengan beteng bergerak ke peta ini skak mat kawan. Di sini menteri pukul menteri terlebih dahulu oleh Darius skak, dipukul balik menggunakan raja dan selanjutnya beteng turun ke H3 membackup pionnya dari ancaman kuda. Di sini kuda bergerak ke D2 menggarpu beteng jelas dan raja bergeser ke C1. Caruana tidak langsung ambil beteng ini kawan, walaupun bisa dan juga menang, tapi langkah terbaik adalah pion B2 skak. Raja ambil kuda, pion promosi open skak, dan raja bergerak ke E3. Satu langkah berikutnya menteri E4 skak mat. Sebuah permainan yang seperti roller coaster kawan, naik turun indikatornya menunjukkan kedua pemain bermain dengan langkah-langkah yang tidak akurat tadi, tapi akhirnya Caruana berhasil memanfaatkan peluang untuk memetik kemenangan di langkah ke-50 dengan skak mat. Itulah kawan salah satu game yang terjadi di babak pertama, di babak penyisian pada hari Sabtu atau malam Minggu kemarin. Dan nanti malam akan berlanjut ke babak knockout dari 8 pemain yang lolos ke babak knockout ini kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan besok kita akan lanjut, pagi kita akan mengulas permainan dari video Grand Prix. Dan sorenya kita akan melanjutkan satu game dari turnamen Rapid Chess Championship babak knockout. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.